Oke, dengerin baik-baik. Ini semacam pengumuman darurat. Ada sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, yang setiap hari bekerja di sekitar kita. Dia ngebentuk cara kita mikir, apa yang kita mau, bahkan siapa diri kita. Hari ini, kita bakal bongkar sama-sama warisan tak terlihat itu. Coba deh renungin sebentar. Kenapa kopi merek A lebih keren dari kopi saset? Kenapa ngomong pakai campuran bahasa asing kedengaran lebih pinter? Siapa sih yang bikin standar ini? Kenapa kita semua, tanpa sadar, nurut aja sama standar itu? Lihat deh gambar ini. Kelihatannya cuma secangkir kopi kan? Salah besar. Ini simbol. Simbol dari sebuah gaya hidup, status, dan modernitas. Jawabannya tuh bukan sekedar tren, tapi ini adalah jejak dari sebuah arsitektur kekuasaan yang udah dibangun ratusan tahun. Siap buat ngebongkarnya? Yuk kita mulai. Oke, untuk ngerti apa yang terjadi sekarang, kita harus gali fondasinya. Anggap aja kita mau membongkar cetak biru dari sebuah sistem yang menopang hampir semua hal yang kita anggap wajar di masyarakat. Konsep kuncinya di sini nih, basis dan superstruktur. Bayangin masyarakat itu kayak gedung. Fondasi paling dasarnya, basisnya, itu adalah sistem ekonominya. Siapa yang punya modal, siapa yang jadi pekerja. Nah, semua yang dibangun di atasnya, pemerintah, hukum, budaya, media, sekolah, bahkan keluarga, itu namanya superstruktur. Dan tugas superstruktur ini adalah untuk memastikan fondasi di bawahnya tetap kokoh dan kelihatan benar. Jadi masalahnya muncul di sini. Kalau fondasi ekonominya aja udah miring, misalnya ada jurang besar antara si kaya dan si miskin, maka seluruh bangunan di atasnya, superstrukturnya, bakal bekerja keras buat bikin ketimpangan itu kelihatan normal, wajar, bahkan takdir. Penindasan yang sebenarnya itu dimulai dari sini, bukan dari todongan senjata, tapi dari ide yang ditanamkan di kepala kita. Dan sejarah nunjukin ini dengan jelas banget. Era kolonial itu contoh sempurnanya. Basis ekonominya jelas, penjajah sebagai pemilik modal dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja murah. Dari fondasi yang timpang ini, dibangunlah superstruktur yang melahirkan sebuah warisan super kuat, cara pandang yang menjadikan Barat sebagai pusat dunia, sebagai standar segalanya. Dan jejaknya masih ada sampai detik ini. Sekarang, ayo kita intip pabriknya. Gimana caranya ideologi ini diproduksi secara massal dan disebarin ke kita semua, sampai kita nggak sadar lagi kalau kita sedang mengkonsumsi ideologi. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau sistemnya sebegitu nggak adilnya, kenapa kok nggak ada pemberontakan besar-besaran setiap hari? Jawabannya ada di sebuah mekanisme yang jauh lebih canggih dari sekedar kekerasan. Namanya hegemoni. Ini adalah bentuk kontrol paling efektif yang pernah ada. Caranya bukan maksa kamu nurut, tapi bikin kamu mau nurut. Nilai-nilai, ide, dan cara pandang kelas penguasa disebarkan sedemikian rupa sampai kita semua menganggapnya sebagai kewajaran atau akal sehat. Contohnya, ide bahwa sukses itu sama dengan punya banyak uang. Itu kan ideologi yang paling menguntungkan sistem kapitalis, tapi hampir semua dari kita meyakininya sebagai kebenaran universal. Coba perhatikan baik-baik gambar ini. Ini bukan sekedar foto lama. Ini adalah diagram kekuasaan. Lihat cara mereka duduk, pakaian yang mereka kenakan, bahkan tatapan mata mereka. Semuanya itu mengkomunikasikan sebuah hierarki yang dibuat seolah-olah alami. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Inilah hegemoni dalam praktiknya. Dan pabrik yang memproduksi hegemoni ini ada di mana-mana loh. Sekolah, yang kurikulumnya mengajarkan sejarah versi pemenang. Media, yang setiap hari membombardir kita dengan standar kecantikan tertentu. Bahkan institusi suci seperti agama bisa, secara tidak sadar, digunakan untuk melegitimasi struktur kekuasaan, di mana otoritas spiritual mencerminkan hierarki warisan kolonial. Semuanya bekerja di bawah radar kita. Kita fokus ke pendidikan sebentar. Di ruang kelas inilah generasi baru dicetak. Mereka bukan cuma belajar baca tulis, mereka belajar cara melihat dunia, dan di mana posisi mereka dalam tatanan dunia itu. Sebuah tatanan yang tentu saja sudah diatur untuk menguntungkan pihak penguasa. Struktur ini nggak cuma ada di luar sana, di masyarakat. Efeknya jauh lebih dalam. Dia menyusup ke dalam pikiran kita, meninggalkan jejak psikologis yang permanen. Ini pertanyaan yang bikin banyak orang bingung. Oke, penjajahnya udah pergi, benderanya udah ganti. Tapi kok rasanya kita belum benar-benar bebas ya? Kenapa? Jawabannya, karena seringkali mesinnya nggak pernah benar-benar diganti, cuma ganti operator. Struktur ekonomi yang timpang tetap berjalan. Dan untuk menjaga sistem ini, perasaan inferior, perasaan bahwa budaya kita, bahasa kita, penampilan kita itu kalah kelas, sengaja terus dipelihara. Kondisi inilah yang disebut sindrom pasca kolonial. Ada seorang pemikir brilian bernama Frantz Fanon.
Dia ngebongkar habis-habisan luka batin ini. Dia bilang kolonialisme itu memaksa masyarakat terjajah untuk melihat diri mereka sendiri lewat kacamata penjajah. Hasilnya, krisis identitas yang luar biasa dalam. Dan disinilah letak tragedi psikologisnya. Ada dorongan kuat untuk meniru standar si penguasa biar bisa dianggap setara, tapi sistemnya itu sengaja dirancang supaya kita nggak akan pernah bisa benar-benar sampai ke sana. Kita cuma bisa jadi nyaris, cukup dekat untuk terus berharap, tapi selamanya cukup jauh untuk terus merasa kurang. Ini jebakan psikologis yang sempurna. Proses ini ternyata ada namanya lactification. Ini adalah upaya memutihkan diri secara budaya. Mulai dari lebih bangga pakai bahasa asing daripada bahasa ibu, mengadopsi gaya hidup kebarat-baratan, bahkan sampai milih pasangan dari budaya dominan. Semua ini adalah usaha untuk bisa lebih dekat sama standar superior yang udah ditanamkan di kepala kita. Usaha untuk keluar dari posisi nyaris yang menyakitkan itu. Oke, setelah kita bongkar semua ini, mungkin rasanya jadi agak berat ya. Tapi tenang, tujuan dari pembahasan ini bukan untuk bikin kita putus asa, tapi sebaliknya, untuk memberdayakan kita. Anggap aja semua konsep tadi, basis, superstruktur, hegemoni, sindrom pasca kolonial sebagai kacamata baru. Sekarang, kamu punya alat untuk membaca dunia di sekitar kamu dengan cara yang jauh lebih kritis. Jadi, tantangannya buat kamu adalah ini. Nanti, setelah ini waktu kamu buka Instagram, nonton film, atau lihat iklan, coba berhenti sebentar. Tanya sama diri sendiri, ide apa sih yang lagi dijual sebagai sesuatu yang normal dan wajar di sini? Siapa yang diuntungkan dari kewajaran ini? Mulailah perhatikan warisan tak terlihat itu. Karena sekali kamu bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa berhenti melihatnya lagi.